Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Lubab dan sekarang saya mau bahas tentang orang yang digadang-gadang itu Dajjal. Karena memang ada ciri-ciri orang itu menyerupai dengan Dajjal dan juga itu dijuluki juga sebagai tuhannya orang-orang di India. Karena memang hampir semua orang di India itu menuhankan dia gitu loh. Jadi emang dia itu Tuhan dari orang-orang India. Dan karena itu kenapa kok dia itu dijuluki Tuhan? Karena emang ada keajaiban-keajaiban, kejadian yang memang menyerupai nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi kita ya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad dan yang lainnya. Yang kalau Nabi Muhammad itu memiliki mukjizat, tapi kalau Sai Baba ini dia kalau mukjizat kan emang terkhususkan pada nabi ya. Jadi itu dianggap sihir. Sihirnya pun gak main-main. Jadi banyak sekali sihir yang memang sangat-sangat spektakuler kalau memang dilakukan oleh orang-orang biasa gitu. Maka dari itu saya bahas topik ini, dan maka dari itu tonton videonya sampai akhir dan jangan lupa subscribe channel ini dan like, share dan juga komennya. Mari kita lihat videonya. Oke, jadi kita bahas pada momen ini adalah orang yang memiliki ciri-ciri seperti Dajjal kan. Ternyata orang itu bernama Sai Baba yang mana bertempat tinggal di India. Kalau Anda ketahui, Sai Baba ini dia itu sebelumnya emang kecilnya itu tidak dianggap Tuhan. Kemudian di umur 14 baru oleh masyarakat setempat karena memang dia memiliki keanehan-keanehan. Maka dari itu dia itu seperti kayak reinkarnasi dari Sai Baba Sirdi yang memang dulu itu bisa menghidupkan orang mati, kemudian bisa mengeluarkan emas dari tangannya, bisa mengeluarkan barang-barang aneh, yang mana itu bisa dilakukan oleh Sai Baba ini. Maka dari itu orang-orang India mempercayai bahwa Sai Baba adalah reinkarnasi dari Sai Baba Sirdi. Kemudian Sai Baba ini lahir pada tahun 1926 ya, yaitu tepatnya pada tanggal 23 November di Puttaparthi Madras Residence atau sekarang bisa disebut Andhra Pradesh. Jadi dulunya di tahun 1926 itu namanya Puttaparthi Madras Residence. Kalau sekarang di India namanya diubah menjadi Andhra Pradesh. Dan memang kemudian di tahun 1940 dia itu sudah mulai memiliki keanehan-keanehan, yaitu contohnya seperti mengeluarkan bunga dari tangan kosongnya itu. Jadi keluarganya ini merasa kaget dan adanya kejadian itu kemudian mungkin dikait-kaitkan dan memiliki keajaiban yang lain. Maka dari itu di tahun 1940 dia diangkat menjadi Tuhannya para orang di India sana. Karena memang penganutnya semakin banyak, Sai Baba ini membangun kuil di tahun 1944. Dan di tahun 1948 dia memperbesar kuil atau merenovasi, mungkin karena kuilnya kecil ya. Kemudian dia itu membesarkan kuilnya yang dinama Prasati Wilayan. Jadi itu adalah nama kuilnya lah.
Kemudian di tahun 60-an, 1960-an, Sai Baba ini membangun suatu organisasi ya untuk para penganut-penganutnya, yaitu bernama The Sri Satya Sai Organization. Jadi memang penganutnya itu bukan hanya dari orang India, tapi banyak dari negara-negara lain dan salah satunya juga di Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada penganutnya dari Sai Baba. Entah kalau sekarang ada apa tidak, intinya dari Indonesia dulu itu ada penganut dari Sai Baba. Jadi dia mendirikan organisasi, sekiranya mungkin penganut-penganutnya itu bisa mungkin mengajarkan spiritual kepada yang lainnya. Kemudian di tahun 95 dia itu membuat rumah sakit gratis, obat-obatan gratis, universitas gratis, makanan gratis, dan yang lain-lain yang memang untuk memakmurkan para penganut-penganutnya di India. Jadi dia itu gak keluar-keluar dari India ya, jadi hanya di India saja, dan pernah sih keluar India hanya mungkin 2 atau sampai 3 kali, dan setelah itu dia gak pernah ke luar negeri. Jadi kalau bagi penganutnya yang memang ingin bertemu dengan Sai Baba, dia harus ke India sendiri. Kemudian di tahun 2011 dia wafat. Ya mungkin ya karena memang dia manusia juga, jadi ya bisa wafat lah, bisa mati di tanggal 24 April 2011. Ya banyak pada para penganutnya itu mungkin sangat terharu atas kematiannya ya namanya penganutnya ya mestinya. Kemudian setelah itulah banyak terkuak kebenaran-kebenaran dari Sai Baba tersendiri, dan itu sudah diekspos ke internet. Jadi saya ini itu dari internet ya, bukan ngarang sendiri. Ternyata setelah wafatnya Sai Baba itu ada ternyata Sai Baba ini dia itu memiliki masa kelam. Maksudnya masa kelam dia itu memiliki kejanggalan-kejanggalan dalam hidupnya. Contohnya dia itu pernah dilibatkan dalam kasus pembunuhan pada 4 anak. Jadi 4 anak itu terbunuh, katanya diusut-usut itu adalah perintah dari Sai Baba. Jadi kan 4 anak ini mati ditembak polisi, katanya itu ada usutnya itu disuruh dari Sai Baba. Kemudian ada juga kasus beliau itu katanya jadi ada orang kemudian masuk ke ruang pribadinya, dan ternyata orang itu disuruh oral kepada Sai Baba sendiri. Jadi namanya kasusnya ini kayak LGBT atau bagaimana, saya nggak terlalu lupa. Jadi banyak kasusnya yang seperti itu, orang-orang yang memang bisa masuk ke ruang pribadinya, bahkan dia itu menawarkan bibirnya sekiranya dicium karena mungkin nggak tahu kenapa. Kemudian setelah itu ada juga dia yang ketika mencium kakinya dan dia kepalanya ditarik ke kemaluannya sehingga dia oral, seperti itu. Jadi itu adalah masa-masa kelam, dan banyak juga masa-masa kelam yang memang ditimbulkan olehnya, dan itu terkuak setelah dia itu wafat. Jadi mungkin para orang-orang itu penganut-penganutnya itu baru sadar bahwa secara asal Sai Baba itu memanfaatkan kesempatan gitu. Kalau saya nggak tahu juga, itu bisa di searching di internet. Dan menunjukkannya lagi,
yang maksudnya ke ciri-ciri Dajjal yang ada pada Sai Baba itu, contohnya tatapannya itu seperti sihir. Jadi gini, dulu itu ada orang Arab yang memang dia itu penganut Islam dulu. Kemudian dia itu apa ya? Kepengen tahu Sai Baba, kepingin menasihati Sai Baba. Nah, jadi gitu. Dia ingin menasihati Sai Baba karena mungkin Sai Baba ini apa ya? Perbuatannya itu tidak terpuji atau bagaimana. Kemudian datang ke Sai Baba. Karena memang tatapannya itu seperti sihir, jadi setiap orang yang ditatapnya, setiap orang yang datang kepadanya, maka akan tunduk padanya. Yang awalnya memiliki niat jahat, niat untuk menasihatinya, malah menjadi penganutnya. Jadi orang Arab itu karena dia nasihati dan lain-lain, walhasil dia menjadi penganutnya. Itu salah satu ciri-cirinya. Kemudian untuk ciri-ciri yang lain, yaitu warna kesukaan dari Dajjal. Jadi Dajjal itu memiliki warna kesukaan berupa oranye, merah, dan putih. Yang seperti Anda ketahui bahwa Sai Baba ini dia orangnya suka kepada oranye. Bajunya kemana-mana menggunakan baju yang oranye. Kemudian salah satu ciri-ciri Dajjalnya juga yaitu dia tidak menikah. Yang ya kenyataannya seperti itu. Sai Baba sampai mati dia tidak menikah, yaitu membujang sampai mati. Kemudian salah satu cirinya itu, jadi diriwayatkan Nabi bahwa idza ra'aitumud dajjal fara'a ra'sahu kata. Jadi apa ya, kepalanya ini itu seperti ada mahkotanya. Ya, rambutnya itu adalah mahkotanya. Karena memang rambutnya itu besar, yang mana itu adalah mahkotanya gitu. Kemudian untuk cerita-cerita apa tentang mukjizatnya gini. Jadi Sai Baba, penganut Sai Baba, ada salah satu yang menjadi kameramen. Jadi salah satu penganutnya menjadi kameramen dan bertanya kepada Sai Baba, "Hai Sai, kenapa ketika saya itu memfoto kamu, ini adalah seolah-olah apa ya, wajah Nabi Musa gitu. Wajah seperti Nabi Musa." Ternyata saya menjawab, "Oh iya, ini nanti reinkarnasi dari saya." Kapan itu Sai? Itu akan muncul ya sekitar 8 tahunan, 8 tahun ke depan gitu katanya. Jadi setiap orang memfoto Sai itu seolah-olah dia itu memfoto mirip seperti Nabi Musa. Kemudian ketika ceritanya itu dia ini di pesawat. Jadi di pesawat yang pesawat yang sudah terbang. Kemudian pesawat itu mengalami kalau intinya pesawatnya itu goyang-goyang tidak terkendali gitu. Jadi dia itu mau darat, tapi ternyata kok tidak terkendali. Kemudian si pilot itu bertanya kepada penumpang, siapa di sini salah satu penganut dari Sai Baba? Ternyata pramugarinya itu adalah salah satu penganut dari Sai Baba dan berdoa meminta tolong kepada Sai Baba. Setelah berdoa, muncullah awan yang membentuk dari tubuh ya, separuh tubuh dari Sai Baba dan melambaikan tangan kepada si penumpang ini. Secara spontan pesawat itu terkendali lagi, tidak mengalami goyang-goyang dan lain-lain, dan mendarat secara aman. Itu adalah salah satu mukjizatnya. Kemudian ada orang juga yang
mengaku janda dan dia memiliki 4 anak dan sudah 4 tahun dia ekonominya mungkin susah ya, dan minta kepada saya karena dia berkata kepada saya, engkau adalah maha kaya, engkau yang maha mensejahterakan, berilah saya sekiranya saya ini menjadi sejahtera. Ternyata sama saya di tangannya diberikan emas ya. Jadi emas itu diberikan kepada si janda itu ya untuk memperbaiki ekonominya. Kemudian salah satu mukjizat ciri-ciri Dajjal yaitu dia pernah dan dia bisa menghidupkan orang mati. Jadi di Amerika itu ada orang tentara yang kehilangan dokumen penting itu kehilangan, nggak tahu di mana, diusut-usut, yang tahu hanya jenderalnya, yang mana jenderalnya itu sudah mati. Dan ternyata Sai Baba ini karena dia bisa menghidupkan orang mati, karena seperti itu maka tentara ini memanggil Sai Baba dan untuk menghidupkan si jenderal itu. Dan benar, ternyata jenderal itu memberitahu dokumennya itu di sini, dan ternyata dokumennya benar di tempat yang dituju oleh tentara itu. Ya banyaklah keanehan-keanehan dan cerita-cerita dari penganut dari Sai Baba yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Oh iya, dan dia itu akhirnya memiliki keanehan atau ciri khas, dia itu bisa memunculkan debu. Jadi seolah-olah tangannya itu dimasukkan ke guci, dan ternyata dari guci itu turunlah debu-debu yang sangat banyak, entah dari mana, intinya debunya sangat banyak. Dan ya ketika di hadapan orang-orang, Sai Baba itu sering mengasih emas kepada penganut-penganutnya dari tangannya. Jadi dari tangannya dimunculkan emas dan dikasihkan kepada penganut-penganutnya. Mungkin itu sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan juga jangan lupa subscribe channel saya, karena subscribe itu gratis, dan dengan subscribe Anda bisa mengetahui berita terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like, share, dan komen video saya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.